Baik, ini adalah bagian terakhir dari perkuliahan untuk materi organ reproduksi jantan. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah organ reproduksi jantan itu fungsinya adalah memproduksi semen dan memproduksi spermatozoa dan kemudian mengeluarkan spermatozoa yang sudah bercampur dengan seminal plasma disebut dengan semen untuk dimasukkan atau dideposisikan ke dalam organ reproduksi betina. Nah, sehingga di sini saya sampaikan produk utama dari si organ reproduksi jantan itu adalah semen, spermatozoa, dan semen. Bagi yang belum pernah melihat spermatozoa, ini adalah bentukan spermatozoa domba. Kebetulan ini adalah gambar yang saya ambil ketika sekolah dulu. Jadi spermatozoa ini bentuknya. Spermatozoa ini memiliki dua bagian utama, yaitu kepala. Bentuknya seperti ini, kepala. Nah, kepala ini isinya adalah material genetik dalam bentuk DNA. Nah, material genetik ini berada di kepala. Nah, nanti geraknya dari spermatozoa ini didukung oleh yang namanya ekor. Ini adalah ekor. Jadi bagian sini sampai ke belakang. Ini adalah ekor. Nah, ekor ini merupakan alat gerak. Di dalam ekor ini, terutama di bagian leher sini atau bagian midpiece, ya di sini, ini memiliki banyak yang namanya mitokondria. Kenapa di sini banyak mitokondria? Ternyata kalau Anda masih ingat, mitokondria ini adalah fungsinya adalah untuk menghasilkan energi ya. Nah, energi dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk gerak. Nah, jadi ekornya ini nanti akan bergerak untuk membawa si kepala ini bergerak untuk mencari ovum untuk melakukan fertilisasi. Sehingga nanti DNA dari jantan yang N tadi akan ketemu DNA dari si betina yang N, yang jadilah yang namanya 2N atau diploid. Nah, ini adalah spermatozoa, ada kepala, ada ekor. Nah, bentuknya kepalanya seperti balon, yang agak pipih, lonjong. Ini ada ekor. Jadi ada dua bagian. Ini pada sperma domba. Nah, kemudian saya sampaikan lagi di sini ada juga yang namanya spermatozoa ayam atau unggas. Bentuknya berbeda. Bedanya di mana? Anda lihat di sini. Ini pada bagian kepala. Kepalanya kalau pada bagian domba tadi adalah bentuknya bulat ya, pipih, lonjong. Tapi kalau pada spermatozoa ayam ini bentuknya seperti jarum, panjang seperti ini. Pada bagian kepala ini sama, isinya adalah DNA, tetapi juga yang sama adalah pada spermatozoa ayam juga memiliki ekor. Nah, ini Anda lihat di sini ekornya, ini panjang. Ini juga ada ekornya di sini. Ini juga ada ekornya, ini kepalanya. Nah, fungsi dari ekor sama. Jadi untuk alat gerak, untuk melakukan mobilitas. Jadi ternyata antar bangsa ternak itu memiliki yang namanya perbedaan bentuk dari spermatozoa. Tetapi dua komponen yang sama adalah kepala dan ekor. Kepala isinya DNA, ekor digunakan untuk alat gerak. Nah, di sini saya sampaikan morfologi spermatozoa untuk beberapa ternak. Anda bisa lihat di sini gambarannya ya. Di sini ada sapi, ada babi, ada domba, ada kuda, ada manusia di sini. Kita ada rat, ini berarti masuk hewan pengerat atau tikus, dan ada kok. Kok ini adalah unggas. Anda lihat bedanya di sini, kepalanya berbeda. Anda lihat di sini. Bedanya pada apa? Pada bentuk kepala. Pada 1, 2, 3, 4, termasuk manusia, adalah bulat pipih. Tetapi kalau pada rat, pada kok, dia bentuknya yang rat ini seperti pancing, kait, tetapi pada kok ini seperti jarum. Nah, ini bentuknya. Bentuk kepalanya berbeda. Kemudian selain bentuk kepalanya berbeda, kalau dilihat secara ukuran, pada sapi dia ukurannya paling
besar, paling panjang untuk yang bentuk kepalanya pipih. Tetapi kalau dilihat dari ekornya, ini si tikus dan ayam ini juga tidak kalah panjang. Jadi perbedaan ukurannya. Nah, tapi pada prinsipnya terdiri dari dua ya, kepala dan ekor. Ini cuman yang membuat perbedaan adalah bentuknya dan perbedaan panjang. Nah, selain perbedaan bentuk kepala dan ukuran, yang ketiga adalah perbedaan daya hidup. Mengapa perbedaan daya hidup? Contohnya adalah pada sapi, babi, kuda, kambing domba. Pada manusia, di organ reproduksi betina dia hidupnya tidak lama, mungkin kurang dari 24 jam. Tetapi kalau pada ayam, dia mampu bertahan bisa kurang lebih sekitar 5-7 hari. Sehingga kalau pada ayam untuk sekali kawin, dia mampu digunakan untuk membuahi telur dalam jumlah yang lebih dari satu. Jadi ini morfologi. Nah, kemudian di sini saya sampaikan juga tentang perbedaan volume dan konsentrasi dari spermatozoa. Ingat ya, spermatozoa ketika sudah ketemu dengan seminal plasma, itu disebut dengan yang namanya semen. Ya. Hati-hati, ini harus dipahami. Nah, volume ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya akan dipengaruhi oleh yang namanya ukuran kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ada 3, vesicula, kemudian prostat, ada koper. Contohnya di sini. Pada kuda, volumenya sekitar 50-100 ml dengan konsentrasi 100-150 juta. Pada babi, ini lebih tinggi lagi nih, 100-150 ml dengan konsentrasi sekitar 100-200 juta. Pada sapi, itu sekitar 3-5 ml, tetapi konsentrasinya berapa? Konsentrasinya adalah sekitar 800-1200 juta. Nah, semakin ke sini, contohnya semakin kecil ya, pada ayam di sini hanya sekitar 0,1-0,3 ml, tetapi konsentrasinya adalah 5.000-9.000. Bedanya apa? Di sini ini ada yang namanya kelenjar aksesoris. Kalau di sini kan tidak ada ayam. Nah, kelenjar aksesoris inilah yang menentukan volume yang dihasilkan. Contoh di sini yang paling besar kelenjar aksesorisnya di sini adalah pada babi. Nah, sehingga apa? Sehingga yang volume yang dihasilkan ini pasti dia akan lebih besar. Tetapi ingat, ketika volumenya makin besar, Anda lihat di sini ini makin volumenya makin tinggi, tetapi di sini konsentrasinya akan semakin rendah. Kalau volumenya makin sedikit, pasti konsentrasinya akan semakin tinggi. Nah, ini adalah mengapa perbedaan volume ini diakibatkan oleh yang namanya salah satunya oleh ukuran kelenjar aksesoris. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya yang dihasilkan oleh organ reproduksi jantan primer itu adalah spermatozoa, sementara pada organ reproduksi sekunder itu adalah seminal plasma. Nah, ini kalau dua ini bercampur jadilah yang namanya semen. Nah, di dalam semen itu ada apa? Yang jelas ada spermatozoa, ada seminal plasma. Nah, spermatozoa itu nanti bisa dihitung volumenya, bisa dihitung konsentrasinya, berapa juta per mililiter, kemudian dilihat atau dievaluasi motilitasnya. Motilitasnya adalah pergerakannya, kemampuan geraknya, cepat enggak. Kemudian ada normal, spermatozoa normal atau enggak, bentuknya normal enggak, kepalanya normal enggak. Nah, selain itu, selain sperma itu sendiri, komponen semen itu ada seminal plasma. Nah, apa yang berada di dalam seminal plasma ini semua? Anda lihat di sini. Di dalam seminal plasma ada fruktosa. Ini digunakan untuk energi. Kemudian ada ion sorbitol, ada asam sitrat, inositol, ion-ion lain di sini ada sodium, potasium, kalsium, dan klorin. Nah,
pada masing-masing ternak dia memiliki konsentrasi penyusun seminal plasma yang berbeda-beda. Contoh sini pada sapi sekitar 460 sampai 600, tapi pada kuda rendah sekali, hanya 2. Kemudian pada babi dia hanya 9. Kemudian ian-iannya juga mengalami perbedaan. Nah, ini kenapa demikian ya? Disesuaikan dengan yang namanya sekresi dari organ reproduksi atau kelenjar aksesorisnya. Masing-masing memiliki karakteristik semen sendiri-sendiri tercermin dari yang namanya komponen penyusun dari seminal plasma. Ini adalah semen itu sendiri. Nah, kemudian kalau ada yang belum pernah melihat bagaimana sperma itu bergerak, makanya ekor itu penting menjadi salah satu penentu motilitas spermatozoa. Geraknya adalah seperti ini. Kalau 3D view ini bagian kepala ya, bagian kepala, ini bagian ekor. Jadi ekornya itu memutar. Jadi seperti baling-baling kapal. Jadi kalau satu benda diberi propeller atau baling-baling kapal, dia bergerak ya pasti akan jalan ke depan. Nah, yang menentukan gerak ini adalah energi yang dikonsumsi oleh sel yang diubah oleh mitokondria menjadi energi. Contohnya adalah tadi kalau di seminal plasma ada yang namanya fruktosa. Ini kalau 3D beam. Sementara kalau dari bagian pinggir, dari samping ya bentuknya bergelombang seperti ini. Jadi karena kalau kayak orang berenang, jadi kalau berenang itu kakinya bergelombang gini, melakukan gerak seperti ini pasti akan jalan maju. Nanti kalau dari belakang ini hampir sama dengan yang 3D ini, jadi dia berputar. Nah, dengan adanya perputaran ini maka spermatozoa itu menjadi bergerak. Nah, jika dirangkum, setelah semen itu terbentuk, apa yang terjadi? Semen kemudian akan dideposisikan di dalam organ reproduksi betina. Nah, ini adalah gambaran organ reproduksi betina. Nah, pertama kali adalah dia nanti akan dimasukkan dengan organ kopulasi yaitu penis di dalam organ reproduksi betina. Kemudian dia si spermatozoa nanti akan melewati saluran-saluran di dalam organ reproduksi betina untuk masuk lebih dalam mencari yang namanya tempat fertilisasi atau tempat pembuahan di sini. Nah, di tempat pembuahan inilah akan ada yang namanya si oosit. Nah, oosit asal dari mana nanti akan dijelaskan di organ reproduksi betina. Nah, oosit inilah yang nanti akan ketemu dengan si spermatozoa ini contohnya dalam proses yang namanya fertilisasi. Nah, ketika fertilisasi terjadi, maka DNA dari jantan akan bertemu dengan DNA dari betina di dalam oosit yang nanti akan membentuk yang namanya embrio. Nah, bagaimana spermatozoa bisa masuk dari ini di dalam organ reproduksi betina? Dia bisa berjalan mencari oosit. Nah, kemampuan motilitas dari spermatozoa ini menjadi penting untuk apa? Untuk si spermatozoa bisa sampai ke tempat fertilisasi. Jadi inilah mengapa gerak spermatozoa ini menjadi penting sekali untuk ukuran kualitas dari spermatozoa. Baik, saya kira ini bagian akhir dari materi organ reproduksi jantan. Semoga bermanfaat. Dan tolong dibuka lagi e-book yang saya berikan. Semua materi yang saya sampaikan di sini adalah hasil ekstraksi dari 2 e-book tersebut. Sehingga kalau Anda ingin melihat atau ingin membaca lebih detail untuk mendapatkan informasi lebih banyak, 2 e-book yang saya berikan dapat menjadi acuan. Baik, terima kasih. Kuliah untuk materi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.